Shalom saudara yang kekasih, kita jumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, Jumat 14 Oktober 2022. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis pada 2 Korintus 5 ayat 1. Demikian bunyinya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tema renungan kita pada pagi hari ini, surga tempat kediaman yang kekal. Saudara yang kekasih, apa bedanya kemah dan rumah? Kemah adalah tempat tinggal sementara karena keadaan darurat atau keperluan lain. Misalnya, ketika terjadi gempa bumi, masyarakat diungsikan ke kemah. Setelah situasi normal, mereka kembali lagi ke rumah. Saudara yang kekasih, Paulus menggambarkan kehidupan manusia sebagai suatu perjalanan. Satu yang perlu kita ingat adalah bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Secara khusus yang disampaikan dalam 2 Korintus 5 ayat 1 ini, karena Paulus melihat cara hidup orang di Korintus dan juga cara hidup jemaat Korintus yang ikut jatuh dalam hidup yang hanya mengutamakan kedagingan saja, hanya mengumpulkan harta di dunia ini. Karena dalam pikiran mereka, ketika segala kebutuhan sudah terpenuhi, itu akan menjamin kehidupan mereka selama di dunia ini. Bahkan mampu menjamin tempat yang layak setelah meninggal dunia. Saudara-saudara yang kekasih, dan pagi hari ini juga kita diingatkan supaya dalam kehidupan kita merupakan adalah gambaran bahwa kemah adalah tempat kita sementara. Tidak selamanya kita tinggal di dunia ini. Sebuah perjalanan tentu memiliki tujuan, dan tujuan perjalanan kita adalah tempat yang aman di sorga. Selama dalam perjalanan di dunia ini, kita hanya tinggal sementara dalam kemah, yaitu tubuh yang fana ini. Saudara yang kekasih, berhubung sifatnya tempat dunia ini sementara, kemah ini sewaktu-waktu bisa dibongkar. Namun kita tidak perlu takut akan khawatir, sebab Allah telah menyediakan sebuah tempat kediaman yang kekal bagi kita yang percaya, yaitu tubuh yang mulia di surga. Oleh sebab itu, kita bersukacita, sebab selama kita di dunia ini, kita mengeluh karena banyaknya tekanan hidup. Saudara yang kekasih, Allah mengingatkan kita telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Kekal, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara yang kekasih, Allah sudah memberikan jaminan kehidupan, yaitu Roh Kudus. Kita merasa nyaman atau tidak nyaman di dunia ini, mari kita mengingat kembali semua yang ada di dunia ini adalah sifatnya sementara. Nanti akan dibongkar dan diganti dengan yang baru, termasuk tubuh dan kehidupan kita. Saudara yang kekasih, melalui renungan ini, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, perbuatan untuk masuk dalam iman, berpengharapan tentang surga tempat kediaman yang kekal, yang telah disediakan Allah
kepada setiap orang yang percaya yang akan kita masuki setelah hidup kita berakhir dari dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh berterima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Renungan pada pagi hari ini boleh kami dengar dan kami boleh renungkan. Betapa sungguh mulianya Kau Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan menyediakan tempat yang kekal bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan yang menyertai kami dalam hari yang baru ini dan untuk melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati semua jemaat-Mu, para haladum, puluhan kuriam, anak-anak yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan berkati. Semuanya ini Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Inilah doa permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami mengucap syukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.